Ya, malam ini London Utara warnanya putih. Ya, gua sampai bingung mau ngomong apa. Pokoknya sebenarnya sih ya dibilang kecewa juga ya udah. Gua sudah tidak ada ekspektasi sama sekali saat tadi mau nonton pertandingan ini. Bahkan gue juga sebenarnya juga nontonnya kagak bener-bener fokus sih. Gue banyak sambil ngerjain hal lain juga. Gue mau nge-record Makan Podcast anyway buat di channel personal. Dan tadi gue sambil makan segala macam. Jadi ya biasa lah. Karena menurut gue ini pertandingan yang kayak gue tidak mengharapkan Arsenal bisa menang supaya mereka bisa masuk ke zona Eropa atau apa. Menurut gue sempat kemarin nge-tweet juga, gue bilang bahwa gue lebih mending ngelihat Wolves sama Sheffield kayaknya yang main di Eropa dibanding Arsenal. Karena ya buat apa, kita butuhnya itu rebuild. Dan ya fokus aja di situ musim depan, nggak perlu terlalu yang obses banget. Gue tahu bahwa itu bakal mempengaruhi kemungkinan Arsenal bisa dapetin pemain yang bagus. Kalau misalnya masuk Eropa ya tentunya akan ada pemain-pemain tertentu yang akan nantinya tertarik buat bergabung. Kalau misalnya enggak, akan berkurang aja jangkauan pemain-pemain yang bergabung gitu kan, dan levelnya mungkin berbeda. Tapi iya, kita sekarang punya beberapa pemain muda yang menurut gue masih oke banget. Sebut saja Martinelli, Saka, Guendouzi salah satunya meskipun ada masalah dengan dia. Tapi itu pemain-pemain yang sebenarnya kita bisa tahan dan rebuild. Rebuild tuh artinya ya kita fokus aja di pengembangan main, tidak usah mikirin trofi, posisi klasemen dan lain-lain. Apalagi yang namanya Eropa. Gitu. Jadi kalau kita ngomong soal pertandingan ya, Arsenal kalah 2-1. Sebenarnya bahkan menurut gua nggak cuman Arsenal yang underperform, tapi Tottenham juga sama sih. Ada beberapa pemain yang sebenarnya kapasitasnya tuh segini, tapi di North London Derby tadi cuma segini doang. Gitu. Meskipun memang peluangnya juga banyak tuh, kayak masing-masing tim punya tendangan keras yang kena mister gawang, Aubameyang sama si Ben Davies ya. Tapi tendangan Davies tuh gila banget sih, Pak. Tapi kan sebenarnya yang konyol buat Arsenal adalah gol pertama, gol yang bisa dibilang blundernya Kolasinac sama David Luiz kan. Kolasinac passing ke belakang, David Luiz gak siap, terus ya direbut sama Son dan ya udah jadi gol. Dan gol kedua pun juga sebenarnya kalau misalnya kalian nonton dan perhatiin, Toby Alderweireld yang nyetak gol sundulan dari corner, tipikal. Dan yang ngejaga dia adalah Kieran Tierney. Pertanyaan adalah kenapa mesti Tierney yang ngejaga Toby? Toby Alderweireld tuh salah satu main tinggi dari Tottenham, center back yang nanti punya kemampuan buat nyetak gol sundulan dari corner. Kenapa dijaga sama Kieran Tierney yang tidak terlalu tinggi? Mereka punya, Arsenal punya David Luiz, Mustafi, dan Kolasinac gitu kan. Gue lupa sih tadi udah ada yang diganti atau belum. Tapi intinya mereka punya pemain yang lebih tinggi dari Tierney dan lebih berkapasitas buat memenangkan duel udara ngelawan pemain-pemain tinggi seperti Toby Alderweireld gitu. Jadi itu menurut gue kesalahan elementer sih. Entah game plan-nya seperti apa, tapi ya terjadilah itu. Dan Nicolas Pepe babak pertama menurut gue ada beberapa pergerakannya. Pepe tuh nggak cuma pertandingan ini, dari dulu, dari pertama kali bergabung ada beberapa pergerakannya tuh yang kayak wah anjir bagus banget gitu loh. Kayak yang pas dia muter aduh siapa ya dia lewatin sih, nggak muter sih sebenarnya, kayak dia cuman balik badan, nggak roulette juga, nggak semulus roulette, tapi sempat dia kayak ada balik badan terus muter, tapi terus dilanggar dari belakang tuh. Ada beberapa pergerakan yang kayak membuat kita jadi wow bagus banget nih main. Tapi ada beberapa juga dia cuma sekedar ngontrol bola simple aja lepas, dribble bingung mau kemana, kelamaan tempo jadi lambat, jadi nggak ngalir. Yang gue suka Ceballos tentunya, yang benar-benar menurut gue sih bagus banget sih. Mesti kayak tiap kali dia megang bola tuh cara dia dribble ngebawa bola ke depan itu tuh bikin jadi ngalir permainan Arsenal gitu. Dan memang kalau bola lewat dia tuh enak aja ngeliatnya. Dan dia juga menurut gue cukup pintar untuk membagi bola mesti kemana gitu kan. Salah satunya tuh yang di babak pertama sempet dia ngasih bola dari tengah ke sisi kiri ke Tierney, hampir dihadang sama Aurier kalau nggak salah, tapi bolanya lewat. Terus Tierney juga crossingnya bagus banget ke tengah, cuman sayangnya dibuang sama Toby. Padahal tuh udah tepat banget, bolanya nuki ke depan kepalanya Lacazette gitu loh. Jadi sebenarnya bagus, tapi ya percuma kalau tidak ada gol. Kesempatan juga sebenarnya ada gitu kan. Jadi ya sudahlah, memang sudah takdirnya Tottenham harus naik ke atas Arsenal. Jadi saat ini di klasemen 35 pertandingan, Tottenham di posisi ke-8 dengan 52 poin dan Arsenal di posisi 9 dengan 50 poin. Jadi ya sebenarnya bahkan Tottenham sendiri pun cukup berjarak sih. Well, cuma 3 poin dibanding Wolves di posisi ke-6 dan 2 poin dibanding Sheffield United di posisi ke-7 sih. Tapi kita tetap aja mereka, untuk kita anggap saja bahkan nggak 6 sih ya. Bahkan top 5 kan. 4 teratas UCL, kelima itu Europa League. Seingat gue bahkan regulasi normalnya tuh 6 tuh nggak dapat kualifikasi Europa League loh. Dulu terakhir gue cek seingat gue tuh enggak loh. Kecuali ntar ada kayak yang juara FA Cup, kan juara FA Cup dapat jatah ke Europa League kan, tuh diturunin satu ke tim di bawahnya atau gimana.
Terus misalnya, terus ya tentunya nanti si City juga itu kan gimana nasib mereka di UCL juga itu berpengaruh kan. Tapi kan intinya sekarang kita anggap aja ya udah 4 besar dapat UCL, posisi kelima Europa League gitu loh. Jadi sebenarnya untuk Tottenham dan Arsenal tinggal 3 pertandingan terakhir berat banget. Jadi emang ini dua tim North London nih kocak sih, maksudnya kayak musim ini gila. Gue bener-bener gue tuh lebih excited ngebayangin gak sih kayak Sheffield United menjamu PSG gitu loh, kayak Neymar, Mbappe datang ke markasnya Sheffield Bramall Lane, astaga itu pecah banget sih Pak. Itu bener-bener kayak Road to Glory in real life, gila. Bener-bener kayak sesuatu yang apa ya, kayak nggak bakal sering kita lihat gitu loh. Kalau Wolves memang kan udah main di Europa League kan musim ini. Kalau Sheffield tuh tim promosi, bener-bener udah literally road to glory, dan hopefully apa yang bakal kita lakukan dengan Salford City di series kita gitu ya. Jadi ya kalau ngomongin ngebahas soal pertandingan ya itu aja dari gue sih sebenarnya kayaknya, karena gue tidak perlu lebih dalam lagi membahas soal David Luiz, Mustafi dan backnya Arsenal, karena akan sama saja apa yang gue omongin ya, memang mereka sukanya lucu. Jadi ya udah mau gimana, gue cuma berharap Saliba fit buat main full musim depan, plus si Pablo Mari juga. Jadi kayak partnership defense Arsenal musim depan mungkin Mari sama Saliba. Meskipun ya gue nggak tahu juga mereka bakal sebagus apa, apakah terjamin gitu kan untuk main di Premier League, karena itu dua pemain yang bukan berasal dari Liga Inggris, bukan pindah dari tim Premier League gitu kan. Jadi kan tentunya mereka harus adaptasi dan berbeda. Cuman dari beberapa kali yang gue lihat Pablo Mari juga musim ini ada kekurangan, tapi mesti kayak ya solid aja sih sejauh ini gue ngeliat gitu. Jadi ya at least kita punya opsi aja sih di center back, dan kita nggak tahu apakah Arsenal akan bisa bergerak transfer window. Itu akan ribet banget ngomonginnya, karena balik lagi tadi gue udah ngomong di awal, pergerakan Arsenal di transfer window musim panas ini selain terpengaruh karena COVID-19, tapi juga tentunya nanti akan dipengaruhi oleh di mana Arsenal finish. Ya mengasumsikan mereka tidak akan finish di posisi zona Eropa buat main di Europa League, UCL nggak usah diomongin. Musim depan akan cukup sulit buat dapat center back yang kelasnya tuh kelas tim top 4-nya Premier League, kecuali mereka mau invest di pemain muda. Tapi itu pun balik lagi pertaruhan, karena sejujurnya sekarang Arsenal tuh udah butuh pemain yang langsung jadi gitu loh, yang memang pemain ya center back yang bagus, bukan David Luiz yang jadinya, maksudnya jadi lucu kalau David Luiz main cuk. Jadi ya sudahlah, gue sudah lama gak bikin video kayak gini, sumpah kocak banget sih. Gue sekarang udah tahu gak sih kalau misalnya orang tuh ya kalau udah menanggapi sesuatu, misalnya kayak lu suka sama sesuatu, tapi tuh kayak sesuatunya itu tuh ngecewain lu terus gitu loh. Ada tahap-tahapnya. Ada orang yang di tahap kayak kesel, ada di tahap yang pemarah banting-banting, ada yang sampai sedih, ada yang sampai kecewa. Ada level yang lebih jauh dibanding itu adalah ketawa, jadi lucu. Ini gue di situ sekarang. Jadi kayak Arsenal main tuh udah lucu aja menurut gue, udah kayak komedi tengah malam aja, udah kocak aja gitu. Maksudnya kayak gue fans Arsenal, gue fans Arsenal. Maksudnya kayak gue bener-bener gue tahu gitu loh, maksudnya gue benar-benar terbaik buat tim ini, tapi memang ya udah mau gimana, maksudnya kayak udah lewat menurut gue masa-masanya gue ngamuk-ngamuk sih kayak sekarang udah, karena pusing juga kalau misalnya gue setiap pertandingan Arsenal gue berharap menang, soalnya keseringan terjadinya kebalikannya gitu loh. Jadi kayak gue berusaha untuk kayak ya kalau Arsenal menang gue senang, tapi kalau misalnya kalah jangan sampai gue jadi moodnya berantakan seharian gitu loh. Saya punya kerjaan mesti bikin video, kalau gue nggak mood buat bikin video 3 hari gara-gara Arsenal kalah gimana, nggak lucu kan. Jadi ya gue lebih chill bisa dibilang sekarang lah, lebih santai. Tapi ya kalian mungkin boleh yang fans Arsenal dan tonton ini boleh kasih verdict kalian untuk pembahasan pertandingan di comment section di bawah. Buat yang follow Twitter dan Instagram Cajam, silahkan di follow di @cajamofficial. Biasa saya nge-tweet juga pokoknya kalau lagi pertandingan Arsenal dan lain-lain. Terus ya yang tadi gue ngomong, gue abis ini bakal nge-record langsung Makaminang Podcast. Jadi buat yang mau nonton silahkan tonton saja nanti di channel personal gue yang namanya adalah Calvin Makaminang. Jadi itu aja dari gue untuk video kali ini. Anyway, kalian mungkin notice ya lampunya agak sedikit berubah ya. Ini gue lagi nyoba-nyoba, dan ntar gue bakal lebih coba-coba lagi di podcast Makaminang, karena gue lagi baru beli lampu baru, lagi pengen gue coba buat nge-record. Oke, jadi ini video pertama sebenarnya. Padahal gue tadi mau coba di podcast, tapi kayaknya gue mikir ya adalah gue pengen ngomong dikit tentang Arsenal sekalian nunggu kamera gue tuh lagi dicas kan untuk nge-record Makaminang Podcast. Oke, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video apa itu, Salford City kayak ntar Euro 2020 kita lanjut bersama timnas Inggris. Itu cukup menarik tentunya, karena ada beberapa pemain Arsenal mungkin akan gue bawa, main muda. Ya tau lah siapa yang lagi. Gue nggak tahu sih dia ada nggak ya. Bentar.
Bukayo Saka tuh punya real face nggak di PES 2020? Oh shit, kalau dia punya real face, wah ini mantep sih. Buat ntar timnas Inggris. Gue tau bakal banyak yang protes karena gue bias, tapi bodo amat. Karena menurut gue dia bagus banget sih, jadi kayak pengen gue coba ntar nih. Wah, gue nggak tahu, gue lupa jujur di PES tuh dapet nggak ya? Seinget gue dapet sih Bukayo Saka. Kalau nggak dapet pasti nggak bakal gue bawa sih, karena gue bakal menaikan real face sekali nanti. Ya pokoknya entarlah, itulah pokoknya untuk urusan itu. Terus juga mungkin gue sebenarnya rencana tuh pengen bikin video ini kan sebenarnya masuknya pertandingan lawan Tottenham dan gue ngebahas setelah pertandingan, jadi kayak hitungannya pembahasan pertandingan gitu kan. Cuman gue pengen bikin video tuh kayak ya udah, gue pengen ngomong aja soal Arsenal, kayak ya itu yang tadi gue bilang. Gue bahkan sampai di titik dimana gue lebih berharap ngelihat Wolves dan Sheffield yang main di Eropa dibanding Arsenal. Kenapa bang? Itu nanti gue bakal bikin video soal itu, tunggu aja ya. Oke, jadi itu aja dari gue untuk video kali ini. Thanks for watching, don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys. So are you gonna die today? You make it out alive. You gotta conquer the monster in your head.